Salam cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan, yang terhormat Direktur dan Wakil Direktur SIT Menara Mitra, dan yang terhormat Kepala Unit dari Sekolah Islam Terpadu Menara Mitra ini. Alhamdulillahil azizil jabbar muqawwiru laila 'anil dahar rafa'a samaa bi ghairi wa ajr anhar wa nusalli wa nusallim ala nabiy mukhtar 'adada kulli fadatin fil bihar wa ala alihi wa ashabi akhyar faman istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi fama'an fil jannah wa hawfa minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin Ustaz Bunda sekalian, perkenalkan nama kami Arif Rahman, gelar kami Sarjana Humaniora, background kami mungkin sudah 2 tahun Ustaz Bunda mengenal kami guru bahasa Inggris, tapi faktanya kami backgroundnya sastra Arab. Alhamdulillah kami diamanahkan dan dianugerahkan oleh Allah sebuah kemampuan untuk bisa multilingual atau berbagai bahasa, paham dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga paham dengan bahasa orang rumah. Jadi kami mohon izin Ustaz untuk menyampaikan sesuai dengan background kami, yaitu yang udah kami sampaikan dan kirimkan di grup WA mengenai bahasa Arab, transformasi bahasa Arab. Ustaz Bunda, kami mohon izin untuk berdiri karena kami tipe penyampaiannya nanti ala-ala kuliah Ustaz Bunda. Jadi kajian Ramadan tapi rasa kuliah. Insya Allah tidak sampai melebihi 1 SKS, di bawah 1 SKS lah insya Allah. Nah, dan juga nanti pas sesi terakhir ada kuis. Insya Allah ada cek. Insya Allah nanti ada barokahnya bagi yang bisa menjawab kuis dari kami Ustaz Bunda. Insya Allah juga ada sesi bertanya jawab boleh. Nanti tadi direka sama Ustaz Awal, kan kalau pakai laptop, pakai proyektor harus ada tanya jawab. Boleh. Kami anggap sesi pada siang hari ini seperti kuliah. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama enjoy. Kami sebenarnya nih agak tegang sebenarnya. Karena di hadapan kami ada banyak alim ulama, cadia pandai. Kalau orang Padang ngomong cadia pandai, mana Bunda Wita apa itu cadia pandai? Cadia pandai itu cerdik dan pandai, bijaksana. Dan untuk bisa berada di mimbar ini, kami masih jauh dari pengalaman tersebut. Jadi kami mohon izin untuk berdiri sesuai dengan passion kami, berdiri menyampaikan dan bergerak tangan. Oke, Ustaz Bunda, langsung saja. Kami di ruang Ustaz, Masya Allah banget, kami lihat Ustaz Wawan tiap hari selalu pegangannya tuh Al-Quran, Masya Allah. Ustaz Rahman pegangannya tuh Al-Quran. Tapi kalau ada berita-berita tentang Ustaz Rahman pegangannya tuh HP, Ustaz Wawan pegangannya tuh HP, enggak, itu bohong. Itu yang kami lihat itu Masya Allah selalu Insya Allah Al-Quran Karim. Nah, kami juga percaya bunda-bunda, termasuk Bunda Dita, tiap hari di sekolah maupun di rumah, insya Allah itu pegangannya selalu Al-Quran. Terkadang HP, ya HP itu buka Al-Quran juga masih. Nah, kami yakin Ustaz Bunda sekalian selalu membaca Al-Quran dan selalu membaca tartib terjemahannya, cara baca yang benar, apalagi matmatnya, tata bahasanya, cara pengucapannya yang benar, makharijul hurufnya. Namun hari ini kami akan menyampaikan sharing lah, istilah Gen Z sekarang tuh sharing mengenai sisi balik atau sisi lain dari bahasa Arab tersebut Ustaz Bunda. Nah, cek. Karena judul kami yaitu transformasi bahasa Arab. Transformasi itu artinya apa? Transformasi itu artinya bukan transformasi kendaraan, bukan. Transformasi itu ada perubahan dari Arab jadul ke Arab modern. Oke, di sini cek. Di sini ada Arab Hijazi hingga Arab Arabizi. Ustaz Bunda bisa lihat di grup udah kami sharing WhatsApp PPT-nya.
Ketika nanti dari proyektornya ini bermasalah, Ustaz Bunda masih bisa melihat di grup PPT tersebut. Mohon izin Ustaz Wawan untuk bantu kami kalau ada kendala. Oke. Jadi balik lagi ke transformasi bahasa Arab, perubahan-perubahan yang terjadi pada bahasa Arab. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nanti bahas tentang Hijazi juga dan Arabisi. Apa itu Hijazi? Apa itu Arabisi? Nanti kami bahas. Oke. Kami memperkenalkan terlebih dahulu bentuk-bentuk khat. Sawan atau Ustaz Dedi, insyaallah Ustaz Dedi. Khat, tahu kan khat? Khat itu yaitu kaligrafi atau bahasa bayinya itu bentuk penulisannya, bentuk penulisan bahasa Arab. Di sini udah kami paparkan beberapa. Yang pertama ada khat diwani. Khat itu kaligrafi ya, atau bentuk penulisannya. Khat diwani. Khat diwani ini kalau Ustaz Bunda nggak kelihatan, bisa lihat di PPT atau PDF yang udah kami kasih. Khat diwani ini berkembang pada abad ke-16 di kekhalifahan Turki Utsmani, khususnya di Istanbul pada masa Sulaiman Menikvishen atau Raja Sulaiman. Digunakan untuk surat dokumen resmi dan surat dokumen resmi kerajaan. Lanjut, bentuk tulisan bahasa Arab yang lainnya ada Kufi. Kufi ini berasal dari kata kota Kufa, negara Baghdad atau bahasa sekarang itu Irak modern. Oke, lihat terdapat geometris bentuk penulisan dalam penulisan bahasa Arab tersebut. Oke, ada penegasan lurus. Kufi atau berasal dari kata Kufa, Irak, kalau dulu Baghdad, muncul sekitar abad ke-7 awal Islam dan menjadi salah satu khat tertua yang digunakan untuk penulisan mushaf Al-Quran. Oke, jadi dulu Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat, pertama kali yang ditulis bentuk khatnya ini Kufi. Ya, oke. Ciri khasnya hurufnya tegas, kaku, dan ada geometrisnya. Oh ya, untuk yang ini Diwani tadi kami ralat tidak ada geometrinya, tapi ada kayak ukiran-ukiran cantik lah gitu, ukiran melengkung-lengkung di bawahnya, itu Diwani dan khat. Lanjut kita ke Naskhi. Nah, khat Naskhi, kaligrafi Naskhi, penulisan Arab Naskhi ini yang digunakan dari abad ke-9 sampai abad modern sekarang ini. Jadi yang Ustaz Bunda baca di Al-Quran itu merupakan turunan dari khat Naskhi. Khat Naskhi ini disempurnakan oleh kaligrafer besar seperti Ibnu Muqla dan Abbasid Khalifat. Jadi khat Naskhi ini muncul ketika zaman Khalifah Abbasiyah, kalau nggak salah, ya, Abbasiyah. Di mana ketika zaman Abbasiyah itu terjadi kodifikasi. Kodifikasi itu apa? Penyempurnaan tulisan bahasa Arab, baik itu Al-Quran maupun hadis. Ustaz Bunda, kira-kira mana yang lebih dahulu kodifikasi, mana yang terlebih dahulu penyempurnaannya? Penyempurnaan ke Al-Quran atau hadis? Ya, pada zaman Abbasiyah yang pertama kali disusun, yang pertama kali disempurnakan yaitu Al-Quran terlebih dahulu. Karena kalau hadis terlebih dahulu, kalau hadis terlebih dahulu disusun, takutnya nanti antara hadis dengan Al-Quran itu tercampur. Jadi ketika zaman Abbasiyah, khalifah tersebut menyusun pertama kali yaitu Al-Quran disempurnakan, disusun kembali, disempurnakan, dan selanjutnya ke hadis, susunan hadis. Lanjut Ustaz Bunda. Nah, ada khat thulus. Khat thulus muncul sekitar abad ke-9 Masehi pada masa zaman kekhalifahan Abbasiyah. Disempurnakan oleh Ibnu Muqla. Ciri khasnya huruf besar, melengkung, dekoratif, sering dipakai untuk judul, hiasan masjid, dan cerminan kaligrafi. Jadi kalau Ustaz Bunda sering ke masjid yang insyaallah tuh kayak banner kita yang di belakang itu merupakan khat thulus. Itu digunakan untuk dekorasi dan hiasan-hiasan, baik itu di banner maupun di dinding-dinding. Biasanya dia ada di atas di masjid. Oke, lanjut ada khat farisi. Khat farisi ini identiknya gaya penulisan orang-orang Persia atau orang-orang Pakistan. Ustaz Bunda pernah kan
scroll TikTok kalau nggak salah, pasti pernah terlihat tulisan-tulisan orang Pakistan, tulisan-tulisan orang Farsi, orang-orang Persia, orang-orang Iran zaman sekarang itu tulisannya kayak gini kurang lebih. Oke. Nama lainnya yaitu taklik atau nastaklik. Cek. Berkembang di Persia atau Iran modern sekitar abad ke-14 sampai 15 Masehi. Diperkaya oleh Ali Tarmizi. Cek. Mohon maaf Bunda. Ciri khasnya huruf miring, lentur dan elegan banyak dipakai untuk puisi dan karya sastra dari orang-orang atau bangsa Persia. Lanjut. Terakhir yaitu rikaah. Khat rikaah berkembang pada abad ke-19 di masa Khalifah Turki Utsmani, khususnya di Istanbul. Oke, disempurnakan oleh Momtaz Effendi. Ciri khasnya sederhana, cepat ditulis, praktis, banyak dipakai untuk tulisan sehari-hari. Jadi kalau misal Sabunda berasal dari pondok pesantren, terbiasa menulis bahasa Arab, nah tulisan-tulisan Sabunda tersebut dimasukkan ke dalam khat rikaah, khat sehari-hari yang menulis cepat. Oke, lanjut Ustaz Bunda. Dari tadi mengenai khat modern, khat dari abad dari zaman Abbasiyah. Gimana sih bentuk penulisan bahasa Arab jadul atau bahasa Arab Hijaz? Gimana sih bentukannya? Oke, lanjut. Ya. Ustaz Bunda bisa cek. Ini gambaran bentuk penulisan bahasa Arab zaman Nabi Muhammad. Insyaallah data yang kami sampaikan ini insyaallah benar dan tepat karena kami mencari di jurnal. Jadi apa yang kami tampilkan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz Bunda, kita bisa melihat antara huruf sin, ha, dan huruf-huruf lainnya itu tidak ada pembedanya sama sekali. Kapan ada pembedanya? Kapan penyempurnaannya? Penyempurnaannya itu terjadi pada zaman kekhalifahan setelah Nabi Muhammad wafat pada zaman Abbasiyah. Kita bisa lihat di sini. Bayangkan untuk penulisan wahyu yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad ditulis di pelepah kurma, ditulis di batu-batuan, ditulis di apapun yang bisa terlihat, apapun benda yang bisa terlihat itu langsung ditulis. Oke. Nah, bisa kita lihat antara mat, benar kan mat? Huruf panjang, antara mat, antara huruf matobi'i atau idgham itu belum ada sama sekali. Belum ada penemuan atau penyempurnaan bentuk tulisan wahyu tersebut. Jadi mereka mengandalkan para muhafiz, para orang-orang penghafal Al-Quran. Jadi mereka bisa tahu, oh ketika ayat ini ada bacaan panjang, ketika ayat ini ada bacaan pendek, ketika ayat ini ada bacaan mat. Tapi mereka belum mengartikan, belum mengistilahkan mat ataupun istilah-istilah yang ada tajwid Al-Quran tersebut. Jadi ketika adanya istilah-istilah tajwid tersebut ketika zaman Abbasiyah tersebut. Oke. Lanjut. Nah, ini bentuk tulisan prastandarisasi. Kalau ketika zaman Abbasiyah itu bentuk penulisan yang tampil itu yang fat itu setelah setelah standarisasi. Kalau ini belum standarisasi. Jadi belum ada standar yang tetap untuk penetapan pembacaan Al-Quran tersebut. Oke, lanjut. Arab Hijaz. Tadi kami bahas tentang Arab Hijaz. Apa itu Arab Hijaz? Arab Hijaz itu merupakan wilayah antara Mekah, Madinah, dan Jeddah. Itu merupakan salah satu wilayah provinsi Khalifah Turki Utsmani. Jadi ada dua provinsi, Provinsi Hijaz dan Provinsi Najd. Kalau dulu Madinah dinamakan Yasrib, kalau dulu Mekah dinamakan Bakkah. Oke, lanjut ke zaman Khalifah Turki Utsmani, mereka bergabung menjadi satu kewilayahan dalam satu ranah Turki Utsmani. Dan ketika Inggris ikut campur dalam urusan pemerintahan Turki Utsmani sehingga Turki Utsmani runtuh, terbentuk dua wilayah Najd, kerajaan Najd dan wilayah Hijaz. Pada tahun 1928
kerajaan Najd menginvasi atau menyerang wilayah Hijaz. Sehingga setelah tahun 1928, kerajaan Hijaz itu runtuh dan bergabung dengan Najd membentuk suatu wilayah yang kita kenal saat ini bernama Arab Saudi. Jadi pembahasan tentang Arab Hijaz ini secara teknis tidak ada Arab Hijaz atau Arab Jadul. Secara teknis tidak ada gaya klasik yang lahir sebagai sistem formal di Hijaz. Namun tulisan Arab pertama kali berkembang di wilayah Hijaz. Tulisan Arab, tulisan Al-Quran, tulisan-tulisan yang lainnya itu berkembang di wilayah Hijaz ini. Khususnya di kota Mekah dan Madinah pada abad ke-7. Mushaf awal pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin ditulis dalam bentuk tulisan Arab awal yang sederhana. Yang kita lihat sebelumnya, slide sebelumnya tanpa ada tulisan fathah, dhamma, kasrah ataupun bentuk-bentuk tajwid huruf yang lainnya. Setelah itu, setelah Islam meluas ke Irak dan Syam, barulah muncul standarisasi dan sistem proporsional. Jadi dari awal Hijaz turunnya wahyu dari Allah di wilayah Hijaz ini, Islam menyebar. Ketika Islam menyebar, disitulah standarisasi, kesempurnaan atau kodifikasi, upaya-upaya menyempurnakan tulisan-tulisan baik itu Al-Quran maupun hadis. Oke. Itu Arab pada zaman awal dan perkembangan Islam pada zaman awal tersebut. Perkembangan awal tulisan Arab di Hijaz pada abad ke-7, wilayahnya lahir bahasa Arab dan tulisan awal ditulis oleh sahabat Nabi. Terus Islam menyebar ke Irak dan Syam itu pada abad ke-8. Setelah Islam meluas, standarisasi atau penyempurnaan atau bahasanya itu kodifikasi, sistem proporsional dibentuk. Al-Khat Al-Mansub. Al-Khat itu kaligrafi, Al-Mansub itu tanda. Jadi kapan penyempurnaan itu terjadi? Pada abad ke-8. Ketika Islam menyebar ke daerah Baghdad atau Irak modern dan wilayah Syam atau Suriah, Lebanon, Yordania dan sebagiannya. Tulisan diperkaya dan disempurnakan di Baghdad, berkembang ke Kufah, Damaskus dan wilayah Islam lainnya. Tulisan Arab sederhana ini telah menjadi dasar perkembangan Arab klasik. Jadi yang kita baca di Al-Quran sekarang itu tulisannya berasal dari khat naskhi. Oke, perkembangan dari zaman Abbasiyah. Lanjut. Nah, Ustadz Bunda, mungkin sebagian Ustadz sudah pernah memegang Al-Quran versi Madinah. Kita lihat Al-Quran versi Madinah dengan Al-Quran yang ada di Asia Tenggara atau wilayah India, Pakistan itu memiliki perbedaan yang hampir kita bacanya itu agak sulit. Oke? Nah, untuk Al-Quran Madinah itu dinamakan Uthmani atau standar Madinah. Terdapat antara matnya itu tidak jelas, tapi orang Arab asli pasti bisa memahami ini dibacanya mat panjang. Oke? Ini dibacanya dengung, ikhfa. Ini dibacanya idgham. Oke. Nah, tampilan mushaf standar Madinah yang biasanya dicetak oleh Komtek percetakan besar di Madinah, teksnya memakai khat naskhi Uthmani atau Madani yang sangat rapi dan jelas untuk bacaan Al-Quran. Oke. Nah, di Arab sana, di Arab Saudi, ketika insyaallah nanti pesawat ke Mekah atau ke Madinah, insyaallah, amin. Nanti ada tuh toko-toko yang menyediakan Al-Quran untuk diwakafkan. Harganya berapa tuh? 30 real kalau salah atau berapa real. Nah, belakangan ini kami scroll di media sosial, ada salah satu orang yang mau mewakafkan Al-Quran, ikut event. Ayo kita wakafkan Al-Quran dengan harga 80 real. Jadi mudah. Wakaf yang ada di Al-Quran, wakaf yang ada di Madinah, wakaf Al-Quran itu harga standarnya itu 30 rial. Jadi ketika ada orang yang mau mengajak, ayo ikut aku wakaf Al-Quran, 80 rial cuma harganya, kalian bisa mendapat pahala yang banyak. Dan itu biasanya itu mereka memainkan selisih harga yang sangat tinggi. Jadi harga aslinya itu 30 real, tapi mereka menjual itu 80 real. Jadi itu hal yang sering terjadi ketika nanti ada tawaran-tawaran. Nanti kalau Sabunda pergi ke umroh atau haji, nanti pasti akan ketemu orang-orang seperti itu yang mau menawarkan, ayo ikut wakaf Al-Quran, harganya 30 real, harganya 80 real, padahal harga aslinya
30 real. Itu salah satu contoh bentuk sosial epidemik. Oke, aduh, insya Allah. Lanjut. Nah, Quran yang kita baca, khatnya atau penulisannya itu dinamakan mushaf ajmi. Ajmi itu apa? Mushaf bagi orang-orang non-Arab. Mushaf yang banyak dipakai di India, Pakistan, Asia Tenggara termasuk Indonesia sering disebut mushaf Indo-Pak. Itu bahasa istilahnya Indo-Pakistan atau mushaf ajmi. Karakter hurufnya tetap berdasarkan khat nas, namun ada perbedaan kecil dari standar Arab klasik. Berbeda dengan mushaf Madinah, mereka menstandarkan dengan Arab klasik. Tapi kalau dengan mushaf ajmi, agar lebih mudah dibaca oleh pembaca non-Arab, biasanya disertai terjemahan dan panduan tajwid. Mungkin sebagian Ustaz Bunda ada Al-Quran yang berwarna-warni. Nah, itu merupakan mushaf ajmi atau mushaf yang bagi orang-orang non-Arab. Oke. Dari tadi kita ngobrolin Arab jadul, bentuk-bentuk penulisan Arab. Nah, di sini ada juga bentuk penulisan Arab tapi versi Latin bercampur dengan huruf dan angka. Nah, Ustaz Bunda bisa lihat di sini. Ini salah satu chattingan WhatsApp pribadi kami. Ini menggunakan bahasa Arab Latin, tapi di sini terdapat huruf dan angka. Ada 2, ada 7, 3, apalagi nih? 7 petik. Nah, ini bahasa Arab apa? Ada yang tahu nggak, Ustaz Bunda? Ada yang bisa membacanya bahasa Arab ini? Ini merupakan salah satu bentuk tulisan bahasa Arab juga. Ada yang tahu? Kami bacakan terlebih dahulu ya, apa yang ada dalam tulisan ini. Yang pertama, itu ada tulisan Masa'ul khair ya hilwa kifik. Apa itu Bunda? Apa itu Ustaz? Kau bisa bacanya? Ada teknik penulisannya. Yang ini yang akan kami ajarkan pada sesi setelah ini. Terus di bawahnya ada ana minha alhamdulillah. Ana minha alhamdulillah. Lanjut. Shu ma'a barnamajna ba'da bad natla' nishhan shwa walla. Ustaz, ngomongnya kayak mau keselak gitu. Memang kayak gitu bicara bahasanya. أكيد بس وين بدنا نروح في المملك محل معين ولا نروح على تشرين. Ustaz, ini kan bukan bahasa Arab, kalimatnya bukan bahasa Arab, kenapa Ustaz bisa bacanya? Nanti kami ajarin setelah ini. Lanjut. Muqtas tashrin dafa'na ماشي بشوفك بكرة إكنيتي شحوب. Lanjut. Ada di sebelah sana penulisan Arab versi Latinnya juga, tapi kali ini dia bercampur dengan bahasa Prancis. Kami bacakan. Salam. Kenah gelab ala steak fi rabbal jini shibil. Mereka salamnya nggak pakai assalamualaikum, mereka pakainya salam. Terkadang mereka salamnya pakai salam. Mungkin Ustaz Bunda pernah lihat postingan dari Bunda Dita, Bunda Dita selalu pakai salut. Salut itu artinya itu halo. Salut itu percampuran antara Arab dengan Perancis. Terkadang mereka bercampur dengan Arab dengan Inggris. Halo gitu. Lanjut di sini kami baca dulu. Hadal ayat kun nazlan shifa fi wahid rubi ayalni yuhad mutawil min rabbat naftaj ila namrud wala unwan da syarika unasdirk andu. Ustaz, ini tulisan apa sih? Kok ada angkanya? Kok hurufnya aneh-aneh gitu? Gabungannya aneh. Ini dinamakan dengan bentar, nanti kami kasih plot twistnya dikit. Ada lagi nih, contoh lainnya. Salam. Votre ami kijatikum hadalakum syabsyam. Nah, ini salah satu bentuk percampuran Arab dengan Perancis. Votre ami. Salam, assalamualaikum. Votre ami. What do you think? Pendapatmu apa? Kijatikum, pendapatmu. Had berasal dari kata haza. Had ini
dan termasuk tulisan Kijatikum ini merupakan bentuk bahasa Arab amiyah. Jadi bahasa Arab itu ada dua versi, bahasa Arab fushoh yang dipakai Al-Quran ataupun kerajaan-kerajaan resmi atau acara resmi, dan bahasa Arab amiyah. Yang ini kami tampilkan bahasa Arab amiyah. Lekat syam. Itu bahasa Prancis konsep. Bentuk penulisan Arabnya gimana Ustaz? Nih, tuh salam, afot khiafi tetap, Kijatikum itu kayak gini tulisannya, ada conception. Terus yang bawahnya contoh lainnya, kuku itu bentukan dari salam. Kuku, sabahul khair. Lihat di sini ada tulisan 9BA7. Ini dibacanya sobah el khair. Ustaz Bunda pasti tahu kan, sobahul khair itu apa? Sobahul khair itu selamat. Ya. Nah, di sini ada tulisan lagi, syahbarih. 5, ada huruf 5 juga. Itu menandakan huruf apa? Nanti kita pelajari. Lanjut, ada contoh lain. Sabahul khair, alhamdulillah bi khair, syu'il ghamdafu malikh lakhlih lewikom. Lanjutnya ada contoh lain. Salu, ana saya. Deja, sudah. Mashiti, dafa'ati lihum bash'u khalsiti dik nafsank dahna syabtaliya dab hadda message pourquoi. Itu bahasa Prancis aja. Itu semua bentuk pencampuran tulisan itu semua itu dinamakan Arabizi. Arab al-Arabiyah wal Inggris. Arab dengan bahasa Inggris. Nah Ustaz, kok ada tulisan bahasa Prancis? Nah, itu termasuk juga, tapi mereka menstandarisasikan semuanya itu menjadi Arabizi. Arabizi ini fenomena ketika Bunda lihat awal globalisasi, awal munculnya keyboard dan HP. Keyboard pada HP Nokia itu nggak ada bahasa Arabnya, Ustaz Bunda. Jadi orang Arab tuh agak kesusahan gimana sih cara menyampaikan kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi mereka menginovasikan, membuat pembaruan cara penulisannya dengan mencampurkan huruf dan angka-angka dalam penulisannya. Jadi mereka menulis dalam bentuk Latin, tapi menambahkan angka-angka untuk melambangkan kata yang pas untuk hal tersebut. Bisa Benda bisa lihat. Bentar lagi selesai kok. Kami tahu ini udah ngantuk nih. Nah, ini adalah teknik cara memahami dan penulisan dari Arabizi tersebut. Angka 2 itu melambangkan hamzah. Contohnya, su'alan. So 2 al itu bacanya su'al. Angka 3 itu melambangkan ain. Contohnya, Arabi. Contoh Arabizinya ini diawali dengan huruf 3 Arabi untuk menandakan bahwasanya itu huruf ain Arabi, bukan 3 Arabi ya, tapi bukan Triarabi tapi Arabi. Lanjut 4, ini terkadang aja yang kami temukan selama perkuliahan atau selama penelitian kami tentang Arabizi ini, angka 4 itu jarang dipakai. Salasa. Lanjut angka 5, tadi ada angka 5. Angka 5 itu menandakan huruf kha. Contohnya, di sini ada tulisan 5 alet. Ini dibacanya Khalid. Lanjut, angka 6 itu menandakan huruf to. Contohnya, di situ ada huruf 6 alef. Itu dibacanya Khalib. Murid. Angka 6 ada petiknya, itu menandakan zo. Contohnya zorf, kebersihan. Angka 7 itu menandakan huruf ha halus ya, bukan ha tebal. Ha. Contohnya habibi come to Dubai. Lanjut, angka 8 itu menandakan huruf ghain. Ghali. Itu bukan 8 ali tapi ghali. Ghali itu artinya kekayaan. 9, angka 9 itu menandakan 2 huruf, shad atau juga qaf. Contohnya di sini ada tulisan 9 al, itu dibacanya qal. Orang Mesir mereka membacanya al.
Ho-nya hilang, alb. Tapi kalau orang-orang Arab Saudi, Oman, mereka bacanya galb. Ada galbik. Aku galbik, mencintai, aku menyukaimu. Ada galbik, ada albik. Oke, 9 juga menandakan huruf sod. Contohnya, sodik. Di sini ada 9 adik, ini bacanya sodik. Lanjut, ada 9 petik dot, doriro, doruro, dot 9 petik. Oke. Nah, satu lagi materinya, yaitu tentang pola umum Arabizi. Jadi ada pola umumnya. Huruf A, Latin A itu melambangkan huruf fathah, garis atas. E melambangkan kasroh. O melambangkan dhammah, huruf depan, garis depan. A double itu melambangkan alif panjang, mat. E double itu melambangkan huruf ya mati, walid. Dan O panjang itu melambangkan huruf waw atau U panjang. Contohnya di sini ada kaifa haluka ya sadiqi, itu versi Arabnya seperti ini. Kalau versi Arabizinya kayak gini. Kaif ida adabal, ini menandakan huruf I. 7 alaq, ini dibaca halik. Kaif halik ya. 9 adeti itu dibacanya sadiqi. Kaif halik ya sadiqi, apa kabar temanku? Oke. Nah, selanjutnya itu ada contoh-contoh lainnya. Ustaz Bunda bisa baca nanti di rumah. Kalau ada waktu senggang atau mau iseng lebih dalam tentang Arabizi, nanti Ustaz Bunda baca. Udah kami sediakan. Ini contohnya, kami akan menampilkan beberapa contoh. Setelah itu, oke. Pertama, Assalamualaikum, itu ada bentuk Arabizinya. 3 alaikum, dibacanya alaikum, itu melambangkan huruf ain. Kif halik, 7 itu ha. Ingat ya tadi, 7 itu huruf ha. Kif halik. Lanjut. Wa 3 alaikum. 3 itu ain. Wa alaikum salam. Ana tamam, aku baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 7 itu melambangkan huruf ha. Alhamdulillah. Wenta. Dan kamu gimana? Oke, ini ada contoh yang lain. Ada kuwais. Kuwais ini kosakata dari Arab Mesir, Amiyah. Ada kuwais bas ta'ban shwaya min al-suhl. Su'il, syugul. Oke, 3 petik, ada 3 petik. 3 petik itu menandakan huruf gha. Wennak amnastanak. Kamu di mana? Waktunya udah mepet nih, katanya. Itu ya. Itu salah satu contoh bentuk penulisan Arabizi. Jadi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang Arab jadul, bentuk-bentuk penulisannya, dan Arab modern, yaitu yang sering dipakai oleh pemuda-pemuda Arab zaman sekarang, yaitu Arabizi. Oke? Itu saja. Nah, terakhir kuis. Bagi Ustaz Bunda atau Ustaz-Ustaz yang bisa membaca penulisan Arab ini dan menjelaskan kepada kami fungsinya apa, 3 itu apa, 5 itu apa, boleh maju ke depan dan nanti insya Allah kami kasih barokah 100.000. Kami transfer sekarang. Ada? Ya, sebelum kami membuka sesi tanya jawab, ada yang berani maju ke depan? Kalau enggak, kalau belum ada, kami bagi 2 100.000-nya, 50-50. Ustaz 50, Bunda 50 untuk berani maju ke depan membaca tulisan Arabizi ini. Ada yang bisa? Ya, kami boleh lihat kompelan dari PPT yang udah kami kasih di grup. Ayo, lumayan di tajil, kenyang nih. Atau nggak beli bensin 50.000. Atau mau habisin semuanya, aku sendiri aja habisin semuanya. Ya udah 100.000 langsung. Satu orang ustaz, 1 orang Bunda. Ada yang berani membacanya? Boleh lihat kompelan. Ustaz, aku berani, tapi lihat kompelan boleh. Mas itu MSA, itu bahasanya masa'al. Oke, benar. Ada AL7 petik R, itu bahasanya khair. Karena 7 R itu kha. Benar. Nah, misal udah kami kasih tahu tuh, spill kan. Ya. Sebelum kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang berani?
Ada yang mau coba? Gak apa-apa, kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Kami juga belajar, Ustaz Bunda juga sama-sama belajar. Kita berkembang bersama. Bahasa Arab aja udah ada transformasinya, ada perkembangannya. Kita juga harus ada perkembangan, perubahan, dan pergerakan. Ada yang mau coba? Sawan, Ustaz Dedi, Seraman, atau bunda-bundanya maju ke depan untuk membaca. Challenge-nya membaca Arabizi ini. Lumayan. Habis dari kajian dapat duit. Ayo, udah mau nih, mau coba? Gak tegak-tegak itu. Habis? Ayo coba, kami kasih waktu. Nda Nabil, Nda Lili, Nda Dewi, atau Bunda Ramila, atau Bunda Ria, Ustaz Fauzan, Saraman. Ayo, ada yang mau coba membaca Arabizi ini? Bonusnya barokah, insyaallah. Ini Arabizinya tanpa dicampur dengan bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Ini masih bentuk bahasa Arab Saudi. Amiyahnya Arab Saudi. Ayo, yang mau coba maju ke depan, angkat tangan. Sawan, Sawali, boleh Sawali. Samuji, boleh Samuji. Sagus, mau coba nggak? Ada? Yang berani mau coba? Gak apa-apa, kita enjoy aja. Gimana? Kalau nggak ada nih, nggak ada nih, yakin? Ada yang mau coba? Bunda Lipa, Bunda Mahmuda, atau Bunda Atika? Kita tidur Bunda Atika, dia capek nih kan. Oke, kalau nggak ada, nanti Ustaz Bunda boleh japri kami, Ustaz kami mau coba via WA, boleh. Oke, selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, boleh. 2 atau 1 orang, boleh tangan sebentar. Oke. Ya. Insyaallah kami rasa apa yang kami sampaikan ini cukup kompleks, jelas, lain dari yang lain. Kajian Ramadan rasa seminar. Ada pertanyaan atau mau ikut challenge tadi? Boleh juga. Oke, kami rasa nggak ada pertanyaan dari Ustaz Rizky atau Sahabat Habib. Cukup? Cukup. Oke, kalau udah cukup, kami mau penutup dulu. Oke, inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kenapa Bunda Nuri? Gimana? Oh, pas kita nanti pas itikaf, yang kita coba kasih waktu seminggu katanya. Kasih waktu seminggu untuk nyoba. Nanti pas kita baru ke. Boleh. Mau via Japri atau gimana nih? Atau kami datang ke bendahara, Bunda, nak setor baca Arabizi. Oke, udah cukup ya Bunda, karena waktu udah hampir mendekati jam 2, cukup panjang ini. Oke, jika ada salah kata kami mohon maaf, jika ada benar kata itu datang dari Allah. Narju an takunu qad istamta'tum wa ta'allimtum syai'an. Jadi dan kami harap apa yang kami sampaikan itu menambah keilmuan Ustaz Bunda sekalian. Akhirul kalam, fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Masya Allah. Sekali lagi Ustaz, kita berikan tepuk tangan untuk Ustaz Arif Rahman. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Arif yang sudah menyampaikan banyak sekali ilmu-ilmu yang baru kita ketahui. Tidak kami tulis kesimpulan, tapi alhamdulillah seluruh poin-poin kami serap dengan baik, dengan sempurna. Masuk dari terima kanan keluar lagi. Sebenarnya kami tadi nak nyoba, karena kami setiap hari di SMP itu dengan Ustaz Sumarno baca juga. Askol ini yang kali kami Allah biasa itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Arif Rahman. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan tak lupa pula menjadi barokah serta pahala bagi kita semua yang sedang belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz Bunda sekalian, acara selanjutnya marilah sama-sama kita mengangkatkan kedua kedatangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini mohon untuk diimami oleh Ustaz Agus Supriyanto SAG. Padanya disilakan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berarti pula apa yang kita lakukan ini. Mari sama-sama untuk dengan hafalan atas Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian kita sempurnakan dengan doa hafalan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.